Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya ditemani oleh Sekretaris Dinas dari Capilduk, Pak Win. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Mbak Rizka, Aduh. sehat selalu buat Oke. panjenengan sekeluarga dan seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Amin, amin. Apa kabar, Pak, untuk kependudukan? Penduduk Kudus ya, sehat semua. Semuanya. Eh, saya dari Dinas Dukcapil ya Mbak, Oke. jadi kependudukan dan pencatatan sipil ya. Tugas kami itu eh, pen- eh, penataan data Oke. kependudukan. Jadi banyak orang yang belum, mungkin banyak warga yang belum tahu ya apa Dukcapil, taunya ya cuma KTP buat akta kelahiran gitu. Tapi yang paling utama sebenarnya data kependudukan ini itu sangat diperlukan untuk perencanaan program pembangunan, baik dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah gitu. Nah, maka dari itu kami dari Dinas Dukcapil berharap sekali pada seluruh warga masyarakat untuk selalu mengupdate data kependudukannya gitu. Jadi gini, misal ada yang keluarganya yang meninggal gitu ya, segera laporkan ke Dukcapil untuk mendapatkan akte kematian. Nah, dari akte kematian itu otomatis nanti penduduk Kudus akan berkurang. Jangan cuma akte kelahirannya diajukan, tapi akte kematian juga harus diajukan. Nah, fungsinya banyak, nanti mungkin mengalir ya. Tuh. Jadi intinya ya di data kependudukan itu tadi biar valid gitu. Iya, jadi data kependudukan itu nanti juga nyambung kepada untuk dana pembangunan gitu, Pak? Bukan, datanya. Data untuk pembangunan gini di ya, daerah desa gitu. Betul, jadi gini. Warga Kudus itu berapa sih seluruhnya gitu kan? Iya. Yang sekolah lulusan SD berapa sih gitu. Dan SMP berapa sih gitu. Kan bisa dilihat di situ. Oh, berarti untuk usia tenaga kerja usia sekian sampai sekian. Itu kan datanya dari Dinas Dukcapil gitu. Misal mungkin jenengan taunya mungkin dari BPS ya mungkin ya gitu datanya. Tapi BPS juga dapatnya dari kami. Jadi gitu. semuanya sebenarnya sumber dari itu pun dari Dinas. Iya, betul. Kependudukan Betul gitu. Itu yang bisa kami sajikan tetap kami sajikan. Tapi kan kalau untuk BPS kan ada hitungan statistiknya sendiri, itu ilmunya BPS. Kalau dari kami ya ilmunya ilmu pendataan penduduk tadi secara untuk data apabila ada perpindahan penduduk, ada yang laporan ya kami catat. Dan itu nyambung, Mbak. Jadi nyambungnya itu ke pusat gitu. Jadi pusat itu memiliki sistem namanya SIAP. Nah, itu yang kami gunakan untuk melaksanakan tugas kami sehari-hari itu. Jadi seluruh data penduduk yang dari Kudus itu servernya ada di Jakarta sana. Oh gitu. Ya. Jadi selalu nyambung gitu ya, Pak. Nggak bisa dibohongin kalau udah di Kudus nggak mau buat KTP di Bali pasti nggak bisa. Tidak bisa. Sudah nyambung. Sudah nyambung otomatis itu. Jadi warga mungkin ada yang gini ya. Ada warga Kudus pergi ke Kalimantan gitu. Atau mungkin sebaliknya aja ya. Warga Kalimantan ada yang pergi ke Kudus, ternyata hilang KTP-nya gitu. Dia tidak perlu lagi pulang ke Kalimantan untuk nyari KTP, bisa dicetak di Kudus. Langsung bisa? Bisa. Sekalian nih Pak, edukasi untuk para masyarakat yang ada. Untuk saat ini kan kependudukan untuk catatannya itu udah mulai online. Nah, yang mereka belum banyak tahu itu tentang sistemnya, gimana cara sistemnya itu. Jadi pelayanan melalui online ini sebenarnya kita sudah mulai tahun 2017 di bulan November. 2017 di bulan November. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi jauh. Gitu. Nah, begitu ada pandemi di bulan Maret tanggal 24, kami menggunakan pelayanan itu semua secara online. Tuh, menggunakan secara online. Tidak ada tatap muka setelah pandemi. Nah, setelah menggunakan
online ini itu banyak warga yang mungkin loh kok jadi angel gitu kan, itu, Pak. sulit. Nah, memang kami menyadari bahwasanya tidak seluruh warga masyarakat Kudus ini itu bisa menggunakan cara online itu. Nah, makanya kami sebelum ada pandemi kami sebenarnya sudah punya program. Programnya itu yang pertama, seluruh pengajuan dokumen kependudukan bisa dibantu oleh kepala desa. Iya. Pak Kepala Desa tidak perlu datang ke Dukcapil, tidak. Pak Kepala Desa hanya mengirim persyaratan melalui WA grup Kepala Desa dengan Dukcapil. Nah, setelah jadi, kami antar ke Pak Kepala Desa. Itu gratis. Itu. Jadi warganya bisa langsung ke Kepala Desa. Selain itu, kami punya program namanya Rumah Paman Capil. Rumah Paman Capil itu terdiri dari 3 relawan yang ada di desa, dari unsur Karang Taruna, unsur PKK desa, unsur bidan desa. Setiap desa itu pasti ada bidan desa, gitu. Setiap desa pasti ada Karang Taruna, setiap desa pasti ada PKK. Tapi pasti nggak, Pak, itu sampai ke masyarakat? Pasti. Bisa memastikan? Maksudnya sosialisasinya? Iya. Oh, belum. Tapi kalau produknya pasti tersampaikan ke masyarakat. Terus untuk sosialisasi kepada masyarakatnya gimana? Nah, itu kekurangan kami. Kami akui memang kekurangan kami. Jadi kami mulai tahun 2017 itu. Kenapa saya cerita tahun 2017 ya? Karena saya masuk ke Dukcapil tahun 2017. Jadi saya ceritanya mulai tahun 2017 ya. Mulai dari online-nya itu. Mulai tahun 2017 itu kami sudah sosialisasi banyak peraga-peraga, alat peraga yang sudah kami buat sebenarnya. Ada baliho, ada banner-banner gitu. Kemudian kami buat kalender sosialisasi. Tapi kan saya meyakini 840.000 warga Kudus ini, 840.000 lebih warga Kudus. Itu kan mesti banyak yang belum mengetahui gitu. Kami sudah sosialisasi ke desa, ketemu Pak Kepala Desa, ketemu dengan Pak RT. Tapi kan dari warga belum tentu seluruhnya bisa memahami, mengetahui persyaratannya buat iki apa sih, persyaratannya buat KTP apa, buat akta kelahiran apa sih, pasti belum semua mengetahui gitu lah. Makanya ini kesempatan yang sangat baik sekali ya, saya bisa diwawancarai sama Mbak Rizka nih. Apalagi follower ISK ini kan ratusan ribu nih. Alhamdulillah. Gitu. Jadi minimal nanti bisa gedok tular lah. Untuk yang tahu, untuk yang mengikuti acara ini bisa gedok tular gitu. Nah, mungkin kalau persyaratan yang paling pasti ada gitu ya, pengen mengetahui, bisa dibuka di Jenang Dukcapil. Jenang Dukcapil. Jadi kalau melalui browser itu jenangdukcapil.kuduskap.go.id. Itu aplikasi web yang kami gunakan untuk pengajuan dari warga. Atau bisa di-download di Play Store. Sudah ada? Ada, namanya Jenang Dukcapil. Ini kan tidak semuanya tahu gitu loh, Pak. Apalagi masyarakat yang ada di pelosok desa, kadang jaringan aja susah, apalagi mau daftar buat KTP gitu kan. Nah, kalau yang susah bisa menggunakan relawan tadi itu dari Karang Taruna, bidan desa gitu. Kadang nggak bisa dipungkiri ya. Ada beberapa relawan kadang itu ada timbal baliknya nggak? Mohon maaf nih. Kalau di relawan saya yakin tidak. Pasti saya yakin nggak, karena apa, itu sudah terdata di kami gitu. Maksudnya minta toh, ini ngurus ki ya ono bensinnya, ya dikai bensin, saya yakin tidak itu. Tapi kalau orang-orang lain, makanya kan gini, gunakan jalur yang benar. Misal kalau ke desa ya udah dengan Pak Kepala Desa, kalau ke relawan ya udah ke relawan. Karena apa, begitu nanti itu ada aduan, kami langsung tahu kok. Misal yang mengadu si A gitu ya, kami langsung tahu. Kami buka di data kami, database, si A ini yang ngurus ke siapa, kelihatan gitu. Jadi tinggal ditunjuk, yang ngurus ke si X gitu kan. Berarti bisa dicari gitu,
Bisa, kalau itu bisa dicari sebenarnya. Karena apa? Pengurusan itu waktu pengajuan itu nanti ada pengisian data pelapor. Nah, data pelapor ketika kita buka, data pelapornya siapa, si X gitu. Lah berarti si X ini yang meminta gitu. Kelihatan sekali. Sebenarnya tidak bisa main-main sebenarnya di Dukcapil itu. Tapi mungkin ada warga yang berjurus kayak terus mungkin bawa roti kayak, nah itu ya jangan terus dianggap bahwa itu pungli gitu loh. Karena yang kearifan lokal ini kan kayak itu seperti ada, tapi tidak keharusan itu orang duit bensin, tidak. Karena sebenarnya para relawan ini tidak kemana-mana kok. Mereka itu cuma menggunakan HP ngirim persyaratan. Misalkan ya Pak, kalau ada beberapa relawan yang dia itu dimintain bantuan tapi kadang acuh tak acuh gitu loh. Salah susah. Itu. Misalkan gimana tuh? Ya nanti kalau memang ada laporan seperti itu, lapor ke saya. Lapor nih ke Kak Win. Catat nomor WA saya 081 224 857 603. Itu. Bisa laporkan kepada, tulis silakan nama. Kalau memang berani difoto orangnya, kirim melalui WA. Gitu. Di semua tempat itu saya sampaikan, memang nomor WA saya cuma satu itu Mbak. Itu ya tak pakai buat keluarga, tak pakai buat bekerja, tak pakai buat sosialisasi juga. Jadi tidak bisa main-main kalau udah di Dukcapil gitu nggih? Tidak bisa sebenarnya, tidak bisa. Mau ada yang jadi nyun sewu bahasa kasarnya maklar ya, konsultan. Itu tidak bisa. Jalan tikus lah. Tidak bisa. Pelayanan di Dukcapil itu sebenarnya sudah mudah, gratis, tidak ada yang namanya bayar-bayar. Kami punya petugas delivery order pun itu juga tidak memungut biaya, gratis semuanya. Tapi kadang itu Pak, memang di masyarakat yang banyak diketahui, masyarakat itu memang belum tahu tentang ini semua. Kadang itu ya memang kalau buat kakak kok susahnya kayak gini gitu. Ya, kami punya standar pelayanan. Itu maksimal 1 kali 24 jam selesai. Itu. Cepat ya Pak sebenarnya? Ya memang standarnya gitu, 1 kali 24 jam selesai. Gitu. Nah, kalau lebih dari 1 kali 24 jam, kami dari unsur pimpinan itu bisa tahu kok. Ini kenapa lambat ya? Adminnya siapa ya? Kami panggil. Loh, kenapa kok Pak keliwatan? Loh, enggak ada kata keliwatan. Itu. Kelihatan dari apa yang dikerjakan admin itu bisa diawasi oleh kepala dinas. Itu ada waktunya, ada timernya, ada tanggal, ada jam. Kalau lebih dari itu nanti warnanya sudah jadi merah. Kalau mendekati warnanya jadi kuning. Jadi kita lihat warna kuning, hati-hati. Kamu sudah mau mendekati ini loh, segera selesaikan. Gitu. Terukur semua. Dan kami punya target dari Kementerian Dalam Negeri, target cetak KTP 1 tahun berapa, target untuk akte kematian itu 100%, akte kelahiran 100%. Gitu. Jadi tidak bisa yang namanya main-main itu udah bukan zamannya lagi. Gitu. Sudah nggak ada KTP palsu juga udah nggak ada ya Pak? Sebenarnya tidak ada namanya KTP palsu, karena di dalam KTP itu kan dia ada chip ya. Chip. Seharusnya setiap lembaga atau instansi, baik itu dari pemerintah maupun swasta, termasuk ISK loh, butuh itu. Nah, itu ada namanya card reader, mesin pembaca KTP. Dan itu harus kerjasama dengan Dukcapil. Kalau misal yang dari perbankan, mungkin perusahaan-perusahaan bank yang besar-besar, dia dari pusat sana sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, utamanya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi tinggal ditempel ketok, itu nanti langsung datanya keluar semua. Oke, Pak, saya pernah baca berita nih, bahwasanya kalau ada sebuah KTP yang diblokir, itu gimana maksudnya Pak? Diblokir mungkin gini, yang pertama data ganda ya, jadi bukan KTP-nya yang ganda, tapi data ganda. Jadi sebenarnya kalau data ganda dia sudah tidak bisa dicetak KTP-nya. Jadi dulu sebelum SIA tahun 2012 mungkin saya punya KTP di Kudus. Gitu. Kemudian di tahun
setelah tahun 2012 rahasia, saya mungkin punya KTP di tempat lain. Itulah, mungkin datanya sama, tapi ini intinya sebenarnya tidak bisa dicetak KTP sebenarnya. Atau mungkin kemarin kita dengar kasus ada peristiwa bupati yang di NTT itu kan dianggap WNA gitu. Itu kalau memang itu terbukti bahwa itu nanti WNA, seluruh dokumen kependudukan yang ada di Indonesia itu langsung di flag istilahnya, ya, diblokir. Tidak bisa digunakan gitu, walaupun fisiknya ada di tangan lo ya, tidak bisa digunakan. Berarti untuk ke bank, untuk daftar ya nggak bisa karena apa, sekarang itu kayak imigrasi, perbankan itu kan direct langsung dengan data yang ada di Kementerian Dukcapil pusat, langsung ke pusat. Iya, langsung ke pusat. Tidak bisa. Untuk pemblokiran itu apa sih Pak penyebabnya? Misalkan ya, misal ya ada mungkin waktu pengajuan itu yang bersangkutan penipuan data gitu. Pemalsuan data itu kita bisa serta-merta kita langsung blokir. Misal ya akta kelahiran, memasukkan data nama orang tua. Begitu nanti ada laporan dan terbukti, ya udah kita langsung blokir. Walaupun dia punya fisiknya akta kelahiran enggak terpakai nanti, karena di akta kelahiran itu sudah ada NIK itu loh, di akta kelahirannya. Lagi kalau untuk daftar kepolisian, TNI itu kan langsung. Ya itu kan kelihatan. Akta kelahiran lo kok beda, akta kelahiranmu nggak ada itu lah. Tapi kan semua orang nggak bisa membaca KTP ini udah diblokir atau enggak gitu loh Pak. Nggak bisa, karena kan fisiknya kan masih ada tuh. Gitu. Makanya kalau ada misalkan ya Pak, kalau ada orang asing tapi dia tetap bawa KTP, ini loh saya punya KTP ini, padahal itu udah diblokir, tapi kan masyarakat nggak tahu. Makanya secara fisik kan memang nggak tahu, tapi kan secara sistem tuh kelihatan sekali gitu. Secara sistem loh, makanya begitu ada yang ganti data, ganti KTP, itu yang lama kan kami bakar. Diminta yang lama kami bakar. Kalau untuk sekarang karena tidak bisa tatap muka, pengajuannya kami suruh potong. Begitu dipotong baru difoto, kirimkan ke aplikasi. Jadi kelihatan kalau memang itu terpotong berarti sudah tidak berlaku. Bisa dipakai. Itu Pak, untuk KTP, KTP itu kan KTPL. Iya, KTP elektronik. Tapi biasanya banyak ibunya KTP gitu. Nah, itu kan untuk KTP itu ada chipsnya gitu loh Pak. Iya. Bisa rusak nggak? Ya namanya barang buatan manusia kan bisa rusak ya. Kalau bisa rusak itu bisa dipakai lagi nggak Pak? Ya bisa, kalau dipakai lagi, kalau ditempel tidak bisa. Tapi NIK-nya kan bisa sesuai sama data yang Jadi gini, ada dua cara. Saya kemarin waktu apa ya kemarin tuh ini vaksin. Vaksin. Habis vaksin kemarin. Kemarin vaksin kan saya datang lupa gak bawa KTP. Tapi saya bilang gini, NIK mawon diketik gitu. Masuk NIK karena saya hafal NIK. Apa NIK itu? Tapi kan tidak semuanya masyarakat Kudus hafal dengan ya kan, karena saya kan pegawai Dukcapil. Apa ditulis NIK ada Pak Putut ya? Iya Bu gitu. Sudah langsung terlayani gitu. Bisa jadi nanti ke depan di masa yang akan datang itu warga sudah enggak bawa KTP lagi. Kalau nggak hafal pakai sidik jari gitu kan, datanya kan ada itu. Semakin modern ya Pak. Gitu. Tidak bisa membohongi lagi gitu. Saya kemarin diskusi nih, mungkin ini baru diskusi teman-teman. Kalau bayar parkir di Kudus sebenarnya bisa pakai KTP ya, bisa. Kalau memang ada kerjasama antara dinas perhubungan, antara dinas dengan perbankan gitu kan, kayak etal lah gitu. Nah kalau nggak punya KTP, pakai sidik jari gitu, kan bisa bayarnya misal 2.000, pakai sidik jari, nanti petugasnya itu pakai alat yang untuk fingerprint itu kan, itu udah masuk. Sebelum saya parkir saya kan harus beli dulu, mungkin ke minimarket atau mungkin ke bank atau mungkin ke ATM gitu.
itu mimpi ke depan ya. Mimpi ke depannya. Seperti itu. Iya, tapi kan untuk kedepannya juga masih banyak yang gaptek gitu loh Pak. Ya. Nah, makanya itu. Nah, makanya kalau bisa mohon bantuan ini ya dari SK dan mungkin para pencintanya ya gitu. Yang bisa buat tutorial deh di YouTube tentang pengurusan menggunakan aplikasi gitu kan. Semakin banyak yang membantu, semakin banyak pula warga Kudus yang mengetahui. Tapi sebenarnya di YouTube udah ada belum Pak tutorial untuk pengurusan? Ada, itu? Kami buat. Tapi banyak yang nonton. Setiap ada pertanyaan, saya biasanya kopas itu. Oh gitu. Saya kopas itu biasanya langsung di WA. Pengurusan ini, nah saya kopas itu. Karena kalau menjelaskan secara tulisan itu kan banyak yang tidak paham ya. Tapi kalau secara audiovisual mungkin lebih mengerti gitu, tutorial gitu. Lalu kalau ISK bisa bantu buat video tutorialnya, oh saya bisa jadi mentor gitu. Oke. Gitu. Siap. Ya jadi untuk sebenarnya untuk pengurusan catatan sipil itu nggak serumit apa yang dibayangkan sama masyarakat. Yang banyak yang dari warga yang belum tahu itu mungkin persyaratan ya Mbak. Nah di dalam website tadi atau di aplikasi Jenderal Dukcapil itu kami cantumkan tutorialnya juga, kami tulis juga di dalamnya itu persyaratannya gitu. Jadi sudah ada tercantum situ di website kami juga di dukcapilkudus.com tuh. .com loh nih. Pemerintah kan sebenarnya .go.id ya. Tapi ini pakai .com. Karena gini, kebanyakan warga kayak kok antipati ya dengan .go.id gitu. Iya. Pasti kebanyakan .com lah. Biar lebih mudah diapalah gitu di dukcapilkudus.com gitu. Di situ sudah kami cantumkan untuk persyaratannya, termasuk video-video tutorial kami cantumkan gitu. Untuk lebih mempermudah lagi, kami ada helpdesk. Helpdesk itu warga bisa bertanya, mungkin ada yang gini, Pak, KTP saya tidak bisa digunakan di bank nih gitu, tidak bisa digunakan di BPJS nih gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Udah kirim aja nomor KK dan NIK-nya ke helpdesk di aplikasi tersebut. Bukan di helpdesk, nomor BA helpdesk ada. Ada lagi. Di aplikasi itu sudah tertulis nomor helpdesk juga ya. Gitu. Tapi kalau mau dicatat silakan. Nomornya 081 222 999 058. Tuh. Ke helpdesk. Dan nanti biar diupdate sama petugas di helpdesk biar bisa digunakan KTP-nya itu. Nggak ada pertanyaan lagi. Loh, dulu bisa tak gunakan kok sekarang nggak bisa. Gitu. Iya. Gitu. Harus diupdate gitu kan. Nah, yang pasti itu biasanya ada pergantian data kependudukan, misal pindah dari satu wilayah ke wilayah lain gitu kan. Misalkan pindah RT saja bisa gitu Pak. Ya kan rubah itu nomor kakaknya, tapi NIK tidak berubah loh. Seumur hidup NIK-nya itu nggak pernah berubah. Tidak berubah, tapi nomor kakaknya bisa berubah-ubah. Lah, antara server Dinas Dukcapil server Dijen Dukcapil dengan server perbankan ini kan tidak bisa update otomatis kan. Nah, beda kan servernya. Nah, yang diambil ini kan data yang lama. Begitu nanti diupdate, ini data yang baru masuk ke servernya perbankan, server ke BPJS itu. Banyak warga yang menanyakan, ini kok harus diupdate Pak. Nah, kalau mau diupdate, kirim aja nomor KK dan NIK-nya ke helpdesk itu. Bisa diulangi lagi nomornya nanti. Nanti 081 222 999 058. Ditulis bisa ditulis ya. Nah, jadi mungkin seperti itu nggih Pak. Jadi tidak sebenarnya mudah kok, asalkan kita mau gitu. Kalau memang susah silahkan hubungi orang-orang terdekat di sekitar gitu. Bisa langsung lihat tutorial, bisa buka situ bisa, tapi kadang kan kepala desa gitu. Kalau menggunakan aplikasi tadi perlu diketahui kenapa kadang di foto kok enggak bisa masuk ya gambarnya gitu. Nah, yang bisa masuk itu
ukurannya di bawah 1 megabyte. Oh gitu. Ya. Biar bisa di bawah 1 megabyte bisa difoto atau di screenshot bisa, atau dikirim ke WA dulu gitu, baru di-download itu dia langsung di bawah 1 megabyte gitu. Karena nanti kalau terlalu besar itu server kami juga menumpuk ya. Itu yang untuk penyimpanan database persyaratan itu. Iya sih. Karena di bawah 1 megabyte itu sudah jelas kok. Tulisan-tulisannya sudah jelas. Jadi tidak bisalah nanti diupdate kepada masyarakat, bisa untuk relawan-relawan mungkin bisa sosialisasi lebih kepada masyarakat ya Pak, biar tidak terlalu gaptek, biar tidak jadi orang yo nggak cuma nyagerke gitu lah, bisa mengurus sendiri ya. Gitu, lebih. Jadi sebenarnya sekarang itu gini Mbak, kalau panjenengan Mbak Rizka itu kalau mau mengurus dokumen kependudukan akta kelahiran itu bisa memasukkan sendiri. Kalau sudah jadi di print sendiri, cetak sendiri. Pakai apa Pak itu printnya? Ini contohnya. Nih sekarang ini kan pakai ini kertas biasa, kertas putih biasa. A4 beratnya 80 gram. Ini yang untuk akte kelahiran. Putih ini. Kalau dikira fotokopian gimana Pak? Gimana? Kalau dikira fotokopian, punya aku masih bagus. Kayak ini ya? Enggak. Ada tanda tangannya? Ada. Oh, kalau ada tangannya berarti yang format lama. Kalau yang baru sekarang gini. Dan ini kalau di fotokopi silakan, karena sebenarnya dibaca ininya. Oh, ada barcode. Saya kemarin tanya, loh kalau ininya diganti gimana? Loh ini kan nggak bisa diganti. Di sini namanya mungkin siapa si A gitu kan. Kalau terus dibaca barcode-nya namanya ini, loh kok beda, berarti kamu pemalsuan gitu. Nah, untuk kakak seperti ini, putih. Iya. Ini asli loh, ini asli. Biasanya kalau udah yang lama kan warna biru itu loh Pak. Ya, kertas khusus ya. Jadi warga banyak tanya juga ini. Sekarang kertas putih apa sekarang Dukcapil nggak ada anggarannya loh. Memang sebenarnya untuk mempermudah warga kan, warga bisa nyetak sendiri kok. Itu nggak usah datang ke Dukcapil, nggak usah datang ke kecamatan, langsung sendiri cetak. Jadi Dukcapil itu kan gini ya, kalau Pak Presiden memerintahkan untuk wujudkan pemerintah itu hadir ke tengah-tengah warga, Dukcapil enggak. Dukcapil itu malah hadirnya di dalam rumah warga. Bisa diupdate sendiri gitu. Betul. Nah, jadi mungkin ya seperti itu, Dukcapil ini sebenarnya mudah kok, asalkan kalian mau tahu tata caranya. Terus kalau memang bener nggak tahu, silahkan tanya kepada kepala desa atau relawan yang bertugas. Betul. Gitu, Pak. Atau ini, mungkin lewat saluran-saluran apa yang ada di Dukcapil, kamu punya medsos di Dukcapil, tanya kan. Silakan. Tidak mempersulit tapi malah mempermudah kita. Nggak usah pergi ke Dukcapil, tapi kita yang bisa melayani diri sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Kudus? Ya, yang jelas untuk seluruh warga masyarakat Kudus, pelayanan di Dukcapil ini sebenarnya mudah gitu. Kalau memang ada kesulitan bisa langsung menghubungi kepala desa atau mungkin relawan yang ada di desa dari unsur PKK, Karang Taruna dan Bina Desa, atau langsung menghubungi kami melalui media sosial kami juga bisa, atau mungkin Mbak Rizka bisa bantu. Bisa. Dan seluruh pelayanan di Dinas Dukcapil mulai dari akte kemudian pencatatan sipil, kemudian pendaftaran penduduk dan mungkin perkawinan dan lain sebagainya, sampai pengantarannya pun melalui petugas kami delivery order itu tanpa dipungut biaya alias gratis. Itu. Kalau ada yang memungut biaya, laporkan ke saya melalui nomor telepon saya tadi. Siap. Itu. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Rizka. Terima kasih pula buat ISK dan para follower dan pecinta ISK. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu perbincangan kita kali ini, mungkin bisa dilanjutkan lain waktu, dan terima kasih Pak Wir telah datang. Pak Win telah datang, Pak Win. Pak Putut gitu, Winarno. Pak Putut telah menemani kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan amin. Salam
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.